Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jalesta Herviana dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas A NIM I00020001. Saya akan mempresentasikan sedikit lembar kerja proyek warga negara yang saya buat. Ya, mungkin sebentar, agak sedikit. Langkah 1 itu mengerjakan LKPWN, mencari identifikasi masalah, memilih topik yang relevan. Yaitu mencari topik-topik yang masalah di negara kita dan di desa kita, dan menentukan pokok-pokok bahasan apa yang harus dikaji dengan memahami masalah yang dipilih dengan semakin tingginya penyalahgunaan narkoba di negara kita. Yang kedua, mengumpulkan informasi, mencari informasi atau referensi dari berbagai jurnal, buku, cerita di media online dan media cetak menjelaskan apa itu narkoba. Dengan lantas menentukan jenis produk, yaitu jenis produk yang saya hasilkan berupa poster yang mendukung topik yang saya pilih. Langkah 4, menyusun pembuatan poster yang intinya berisi kalimat tentang narkotika dan bahwasanya tahu bahaya narkoba, hukuman seorang pemakai narkoba. Ya, pertama tadi identifikasi masalah, yaitu 1. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumpah di lingkungan Kota Boyolali, Desa Sanggrahan. 2. Kualitas pelayanan penertiban SIM di Polresta Boyolali. Yang ketiga, aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai mengatasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Topik yang dipilih yaitu aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai mengatasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Yaitu yang topik yang saya pilih itu berrelevan dengan di bidang studi saya, yaitu hukum ekonomi syariah. Topik yang saya pilih yang relevan di bidang studi hukum ekonomi syariah, yang mana topik ini berkaitan dengan istilahnya bahaya narkoba yang berpengaruh pada generasi bangsa kita dalam kehidupan, bagaimana hukum dari bahaya narkoba itu sendiri dari segi hukum Islam maupun hukum negara. Relevansi dengan topik ini juga dengan mata kuliah penyalahgunaan narkoba itu di sila ke-1, sila ke-2. Jenis produk yang saya buat adalah poster. Ya, dan selanjutnya yaitu di lembar kerja kedua, yaitu saya mencari berbagai sumber, yaitu dari Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita pastinya. Dan di dalam isinya pun Al-Quran memberi petunjuk mana yang haram dan mana yang diperbolehkan. Dan selanjutnya itu mencari sumber dari artikel jurnal, itu di Google Scholar, dengan mencari apa itu narkoba, aktualisasi nilai Pancasila. Saya juga mencari sumber dari media cetak maupun media online di Detik.com, Kompas.com, PNN Go ID. Mungkin karena itu mendukung topik yang saya pilih dan mencari perundang-undangan tentang narkoba. Ya, mungkin selanjutnya itu saya akan memperlihatkan langkah-langkah untuk membuat poster. Tapi sebentar. Mungkin saya yaitu langkah pertama, saya buat rectangle tool, yaitu dengan background peta dunia ditransparakan. Logo UMS saya ambil dari web lain. Untuk font saya pakai book antiqua dan geometris. Nah, mungkin seperti itu gambarannya, tapi masih acak-acakan, itu masih 60%. Nah, setelah itu
itu ada background yang transparan dan saya gabungkan antara gambar dan tulisan. Gambar dengan tulisan itu saya gabungkan nantinya. Di dalam background tersebut. Nah, mungkin demikianlah itu sedikit gambaran untuk membuat poster. Oh ya, poster narkoba ini yang saya buat tentu bukan tanpa sebab loh. Ada maksud dan tujuan dibuatnya poster dengan topik tersebut. Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman ke masyarakat luas akan bahayanya narkoba dan agar segera menjauhi barang haram tersebut ketika berada di dekatnya. Dan ada manfaatnya juga, yaitu dengan memudahkan kita untuk penyebaran informasi yang ditujukan ke masyarakat luas untuk memberi motivasi, sebuah inspirasi pada orang yang membacanya, dan memiliki kemampuan dalam desain grafis, serta sebagai alat untuk memberi kritik, saran, dan motivasi yang ditujukan untuk masyarakat umum. Dan juga ada pula saran saya, yaitu kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Pemerintah berusaha mengulangi masalah narkotika ini dengan membentuk suatu badan yang menangani masalah narkotika. Itu berdasarkan fakta-fakta yang ada di tengah masyarakat, maka penulis mempunyai masukan agar BNN, Badan Narkotika Nasional, itu menangani masalah narkotika untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dengan cara itu memberikan penyuluhan, mengadakan kerjasama, dan membangun rehabilitasi. Ya, mungkin demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kita. Saya minta maaf. Semoga apa yang saya katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.